membahas soal film School for Good and Evil dari Netflix. Cerita ini menceritakan tentang dua cewek, Sophie dan Agatha, yang mempunyai ketertarikan kepada dunia dongeng, terutama Sophie yang ternyata mempunyai ketertarikan ke dunia dongeng yang sangat tertarik banget gitu ya. Terus si Agatha juga ternyata dianggap sama seluruh warga di desanya adalah seorang penyihir. Sampai akhirnya dia mengetahui bahwa ada sekolah good and evil. Sophie yang merasa bahwa kehidupannya gini-gini aja karena dia mempunyai ibu tiri dan ibu tirinya nggak sayang amat sama dia gitu ya. Dia merasa dibedakan gitu ya. Merasa dia harus mencoba untuk mengetahui apakah sekolah baik dan juga jahat itu benar. Dan dia akhirnya mencoba untuk daftar lah dalam tanda kutip dan mencari tahu apakah sekolah itu benar atau tidak. Nah, ternyata sekolah itu benar. Agatha Sophie harus keluar dari situ untuk ke sekolah itu, keluar dari desanya untuk ke sekolah itu. Sophie yang tadinya pengen banget ke sekolah si baik yang nantinya akan menjadi dongeng, dan sekolah si baik itu akan menjadi protagonis ceritanya di cerita dongeng itu, malah terlempar ke sekolah si jahat yang akan menjadi antagonis di dongeng itu. Jadi sekolah ini tuh menyiapkan seseorang untuk menjadi tokoh dongeng gitu ya. Terus yang kedua, Agatha yang dikiranya adalah anak penyihir karena tinggal di jauh banget di desa terpelosok dekat kuburan gitu ya, malah datang ke sekolah si baik dan dianggap layak menjadi seorang protagonis. Awalnya justru aku ngerasa kebalik nih, karena Sophie ini orangnya polos banget, orangnya kayak misalnya bisa dibilang ya anak-anak baik banget lah, anak-anak yang bisa dibilang polos, tetap adanya, senyum terus, cantik gitu ya. Kok malah terlempar ke yang jahat itu, apakah salah gitu ya? Itu pun aku ngerasain apa yang Agatha rasain sebenarnya di sekolah si jahat itu untuk menjadi antagonis itu. Tapi justru aku mulai ngerasa bahwa sifat mereka lah yang menentukan mereka ada di mana sebenarnya. Yang pertama, mereka itu sebenarnya Sophie walaupun kelihatannya baik gitu ya, kelihatannya biasa-biasa aja, polos gitu, tapi sebenarnya mempunyai satu hal yang membuat dia layak jadi antagonis nanti di dongengnya. Ketika itu terjadi, aku ngerasa bahwa Sophie ini sebenarnya adalah orang yang egois. Pada saat dites gitu ya, pada saat dia merasa terjebak, mulai tuh sifat aslinya itu kelihatan bahwa sebenarnya dia tuh nggak baik-baik amat, maksudnya egois, punya satu hal yang membuat dia
ngerasa bahwa dia tuh nggak pantas di sini, harusnya aku ada di yang baik, aku harusnya cantik, aku harusnya ada sifat kesombongan, ada sifat yang cocok menjadi seorang antagonis. Maksudnya sifat keegoisan itu mulai muncul gitu ya. Sementara yang kita dikasih tahu dari awal bahwa Agatha ini adalah anak yang terbuang, anak yang dicemooh dari awal gitu ya. Justru dia mempunyai sifat yang baik sebenarnya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena Sophie pada saat dia merasa terjebak dan dia ke sekolah antagonis untuk para dongeng itu, dia berusaha sekali untuk menunjukkan bahwa dia itu baik. Artinya ada kenarsisan, ada satu hal yang kayak orang apa ya, trying to be somebody gitu uh, di sifatnya gitu ya. Trying to be somebody maksudnya gini, ketika dia ke sekolah yang jahat, dia bukannya berusaha membuktikan bahwa dia baik, tapi dia malah menganggap kebaikan itu dinilai dari kecantikannya, dinilai dari bagaimana dia seharusnya senyumnya yang manis. Artinya dia cuma marah-marah aja, dan itu adalah sifat orang yang bebel kan sebenarnya gitu ya. Awal dari sekolah ini terbentuk adalah ketika dua saudara berantem dan salah satunya terbunuh, dan ada persaingan yang sangat ketat di antara si antagonis dan protagonis. Si antagonis itu selalu kalah di cerita, dan sekolah antagonis ini mencoba untuk mengubah itu gitu ya. Sebenarnya memang seharusnya seperti itu kan, tapi ada sifatnya orang-orang jahat ini yang ada di School of Evil ini yang pengen banget menang sendiri, pengen banget menunjukkan bahwa dia itu menang, dia itu harus menang, mereka itu harus menang gitu. Ya seperti sifatnya Sophie yang aku ceritain tadi. Nih aku akan ngebahas dari sisi sifatnya, ya sifatnya mereka ya, karena aku pikir intinya adalah itu, bagaimana akhirnya ketika kita terdesak gitu ya, don't judge a book by its cover. Orang yang terlihat baik kadang-kadang justru menyimpan satu hal yang buruk gitu ya, dan orang yang terlihat kita cemooh dari awal sebenarnya orang yang baik gitu ya. Nah sifatnya Agatha ini walaupun dari awal di brandingnya adalah orang yang selalu dicemooh, tapi sifatnya Agatha ini sebenarnya dia nothing tulus. Walaupun dia merasa bahwa dia itu seharusnya tidak di situ karena terjebak oleh Sophie gitu ya, dia hanya ingin pulang, tapi dia melakukan yang terbaik untuk membuat Sophie ini bahagia. Bagaimana sifatnya seorang teman yang membantu bahwa bagaimana caranya Sophie agar bisa belajar di sekolah protagonis gitu ya. Sebenarnya itu adalah sifat orang yang nothing tulus, sifat orang yang ya udah yang penting orang itu bahagia gitu ya. Mungkin gini guys, pelajaran dari series ini atau film ini adalah kita diwajarkan untuk menjadi diri kita gitu ya. Seperti sekolah ini yang bisa dibilang mempersilakan setiap muridnya untuk menjadi dirinya sendiri gitu ya, yang jahat ya, biar belajar
di sekolah evil, atau yang baik itu belajar di sekolah yang good gitu. Tapi setiap orang punya sifat terselubung masing-masing. Maksudnya setiap orang tuh punya kehidupan yang rumit, jadi ada satu hal yang nantinya akan mengubah mereka sebenarnya. Jadi tidak bisa kita menilai seseorang dari covernya. Maksudnya oh dia jahat, oh dia baik, oh dia orangnya pelit, dia orangnya royal gitu. Tidak bisa dari hal seperti itu yang aku pelajari. Seperti layaknya Sophie dan juga Agatha ini, yang sebenarnya Agatha ini cuman ingin membantu Sophie yang pengen banget gitu ya, pengen banget ke sekolah protagonis gitu. Dan Agatha ini dengan tulus membantu Sophie untuk mendapatkan impiannya itu. Walaupun Agatha ini di kampungnya dianggap orang aneh gitu, tapi dia mempunyai ketulusan asalkan temennya senang gitu. Sementara Sophie ini kadang ada di salah satu ujian gitu ya, dia seharusnya saling menolong gitu sama timnya, dia malah tidak ada empatinya sama sekali. Kalau Agatha ini mempunyai empati yang sangat tinggi gitu ya, jadi orang kesulitan dia tolong, orang ini dia tolong. Nah kadang-kadang kita ngerasa kita baik, tapi kita menunjukkan bahwa kita orang egois, kita orangnya mau menang sendiri. Apakah itu adalah sebuah kebaikan? Kita pretend to be somebody di depan orang lain terkadang gitu ya, tapi orang lain itu dapat melihat apakah kita benar-benar baik atau tidak. Dan aku setuju sih, kadang suatu hal yang rumit itu bisa mengubah seseorang. Maksudnya keadaan di kehidupan itu sendiri bisa mengubah seseorang itu menjadi orang yang baik ataupun jahat, menjadi orang yang tadi jadi seperti ini menjadi seperti ini. Maksudnya adalah ketika kita kecewa, misalnya ketika kita senang gitu, kita bisa berubah 180 derajat gitu ya, dengan satu hal yang men-trigger kita untuk berubah menjadi orang yang baru, entah itu menjadi yang lebih baik atau yang tidak sebaik itu gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.